Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi praktikum tentang histogram. Materinya, teorinya sudah saya berikan ke Jumat kemarin. Kita akan membahas bagaimana praktikumnya dengan menggunakan Python. Pertama, sebelum ke image histogram, kita akan lihat dulu pembuatan histogram secara simpel. Jadi untuk pembuatan histogram, karena ini seperti plotting, maka yang kita pakai adalah library-nya Matplotlib, gitu ya. Nah, untuk pembuatan histogram secara matematika yang mudah, kita bisa lakukan seperti ini. Pertama kita import matplotlib-nya, kemudian kita ini dalam bentuk list ya. Ini dalam bentuk simpel itu ada dua, dalam bentuk list dan bentuk array. Dalam bentuk list kita masukkan nilai-nilainya. Misal ini nama-nama atau nilai ulangan atau ujian dalam satu kelas misalnya. Nah, ini kita masukkan, tidak perlu secara berurutan, kita lakukan secara acak. Kemudian PRT-HIS-nya adalah kode untuk memanggil histogramnya. Bins-nya 3, kita akan lihat nanti gimana bins-nya kalau 3, gimana bins-nya kalau 5, kalau 9, gitu ya. Kemudian kalau ini kita tambahkan X labelnya, label pada sumbu Y dan judulnya. Kita lihat. Bentar. Kita di run. Ini adalah tampilan untuk bins yang 3. Jadi nanti tampilannya ini seperti ini. Jadi si Python-nya sudah punya kode sendiri untuk membuat histogram. Jadi sebenarnya kita bisa cek di sini. Misalnya kita mau ganti X label-nya di sini sebetulnya. Tidak perlu dimasukkan ke coding di situ juga bisa gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau ini maksudnya ketika 3 artinya dalam satu nilai itu kita bagi dalam rentang 3. Bins itu rentangnya. Jadi dari 1 sampai 3,5 ada berapa? Dari 3,5 sampai 7, 6,5 ya. Ini kan ada 9 sampai 3 ada berapa? Kemudian dari 7, 8, 9 ada berapa gitu. Nah, kalau kita misalnya ganti karena itu rentangnya sampai 9, kita ganti sampai 9, maka hasilnya lebih, nah seperti ini. Ini sudah tahu. 1, nilai 1 ada 2, nilai 2 ada 5, nilai 3 ada 2, begitu seterusnya. Nah, selain menggunakan list, kita juga bisa menggunakan array. Menggunakan array itu ketika kita udah mendapatkan data yang lebih kompleks gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih simple. Sebenarnya ini kalau angka-angka ini bisa pakai list juga. Cuman ketika kita membuat sebuah array, maka selain matplotlib, kita juga pakai numpy-nya. Pastikan juga di bagian interpreternya numpy dan matplotlib-nya sudah ada. Kita masukkan array-nya. Kemudian kita buat histogramnya ya. Nah, ini saya membuat kita bins-nya kalau tadi kan 9. Nah, kalau ini kita buat dalam bentuk array-nya 0, 20, 40. Kita nanti lihat gimana kalau array-nya kita ganti dengan dari 0, 10, 20 kelipatan 10 gitu ya. Kita lihat yang array. Nah, ini seperti yang tadi yang bins ya. Kalau bins itu kan kita bagi 3 gitu. Kalau ini lebih dalam bentuk range-nya 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 60. Ini sesuai yang di sini yang setelah bins itu. Nah, gimana kalau kita ganti menjadi yang tadi range-nya 0, 10, 20 gitu ya, kelipatan 10.
maka ini akan lebih kecil spotnya. Loh. Seperti tadi yang binsnya 3 dengan binsnya 9, terjadi perbedaan. Ini kita bisa ganti nih di sini labelnya, misalnya nilai X itu adalah nilai, yang ini adalah frekuensi. Nah, ini sudah terlihat di sini ada kata nilai dan frekuensinya. Begitu. Nah, itu untuk histogram secara simpel. Nah, untuk ke image histogram, kita bisa lakukan beberapa jenis ya. Yang pertama yang simpelnya. Kita tampilkan, kalau untuk menampilkan histogramnya saja, yang dimasukkan namanya histogram, masih ada matplotlib dan schemage-nya, karena kita udah masuk ke pembacaan image-nya. Jadi importnya seperti ini, karena ini kita ambilnya plotnya, kemudian IO-nya untuk mengambil gambarnya. Kita cuma deklarasi image itu adalah gambar yang dari sini ya. Pastikan di sini sudah ada nih di sini. Normal JPG. Mana normal? Nah, ini sudah ada filenya di situ. Kemudian file histogramnya kita biasanya 256 karena tadi levelnya untuk GB itu dari 0 sampai 255. Kemudian kita source. Kita coba di run. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kalau kita ganti, misalnya tugas Anda adalah membuat gambar, mencari gambar yang seperti yang ini saya ambilkan, ada yang high contrast, ada low contrast, ada overexpose, ada underexpose. Ini misalnya kita ganti yang low contrast. Nah, kita run. Oops. Sebentar. Oh, kalau kontrasnya JPG. Oke, nah seperti sudah saya sampaikan Jumat kemarin, kalau kontras itu dia pecahnya sempit, dan karena ini gambar yang low kontras itu yang mana kita lihat nih. Nah, ini kan lebih keterang ya, jadi dia akan menempel ke kanan, merapat ke kanan gitu. Kalau yang tadi yang normal itu, nah ini dia histogramnya kan normal ya. Atau misalnya kalau yang high contrast, nah kita cek, kita ganti yang high contrastnya, dia pakai JPG ya. Kita run. Nah, lihat yang high contrast tuh ini si lebar puncaknya melebar sekali gitu ya, tidak mengumpul satu titik. Yang high contrast tuh yang gambar yang ini gitu, karena ini tadi biru agak gelap maka dia merapat ke kiri. Nah, kalau kita coba lagi yang overexpose ya, yang terang, kalau overexpose itu overexpose namanya salah. Overexpose, betul ya? Overexpose. Lain salah. Oke, kita coba yang underexpose. Sekarang, nah ini underexpose itu yang terlalu gelap, maka dia akan menempel ke arah 0. Ini gambarnya nih.
Nah, jadi tugas Anda mencari gambar yang normal, yang kontrasnya tinggi, yang kontrasnya low, sama yang gelap, sama yang overexpose. Gitu ya, siapkan yang itu. Oke. Nah, itu untuk selain itu Anda juga bisa Anda coba yang dengan kalau ini pakai Spirit Image sama Matplotlib, kalau ini pakai CV2. Jadi memanggilnya seperti ini. Image V2 MIM read. Kalau yang ini image IO yang read ya. Bedanya itu. Karena dia pakai skimage. Kalau pakai CV ini pakai CV2 IM read. Nah, kalau pakai CV2 kita deklarasi histogramnya seperti ini. Nanti show image, nah putaran, nanti ada apa bedanya, nanti Anda coba sendiri. Nah, kemudian kita coba yang menampilkan gambar normal. Gambar normal tuh, saya gambarnya ini ya. Ini ya gambarnya. Normal. Nah, yang ini, saya ambil gambar yang ini. Nah, kita akan menampilkan gambar normal dan histogram RGB-nya. Kita pakai CV sama Matplotlib. Nah, pakai CV, kita CV2 yang melihat. Ini jadi normal. Kemudian ini judulnya ya, nanti akan tertulis ada kabahnya di nama gambarnya. Kemudian kita tampilkan histogram dan bentuk RGB. Kalau tadi kan gambarnya hanya satu satu level keabuan, satu gray level. Gitu. Kalau ini ada RGB-nya, jadi nanti ada 3 kurva dalam satu grafik. Ini untuk penghitungannya, warnanya B, G, dan F, dimana masing-masing memiliki kekuatan sendiri. Kemudian tampilkan gambar, kita run. Hasilnya, nah seperti ini. Ini udah ada, yang merahnya ada berapa, yang hijaunya ada berapa, yang blue-nya ada berapa. Gitu ya. Dan sekaligus juga menampilkan gambar yang normalnya. Jadi ini tampilkan gambarnya dan tampilkan histogramnya. Sekali lagi kita bisa ini ganti di sini ya. Labelnya misalnya nilai color level, nilai warna, dan misalnya ini frekuensi. Gitu. Oke, ini untuk gambar yang RGB. Nah, kalau kita mau mengubah gambar ke abu-abu dan menampilkan histogramnya, kita pakai CV2 CV untuk menampilkan gambar nih CV2 IM-READ. Kemudian kita import nantinya untuk dan kita plot matplotlib-nya. Nah, di sini kita panggil normal JPEG, kalau ini kita IM-READ-nya sebagai grayscale. Kemudian kita tampilkan dalam gambar dalam bentuk gray ini dengan title-nya Ka'bah gitu ya. Kemudian ini deklarasi histogramnya. Kemudian ini tampilkan histogramnya dan kita run. Oke, nah ini di levelnya kalau kontras tinggi lihat ini ya, lebar puncaknya juga sempit gitu ya. Ini menampilkan gambarnya dan di sini ada tulisan Ka'bahnya, ini untuk tadi yang PLT title-nya. Dan di sini masih kita bisa edit juga di sini. Ini hasil yang bisa ditampilkan. Oke, tugas Anda begitu saja. Tugas yang tadi, yang ini, lakukan untuk berbagai jenis gambar, kemudian analisis apa bedanya. Anda siapkan gambar yang normal, yang kontras tinggi dan rendah, dengan gelap dan terang. Jadi ada 5 gambar. Pakai dengan menggunakan listing program ini, atau Anda pakai yang ini. Jadi pilih ya, bisa pakai ini atau pakai yang ini.
yang nanti bahas bedanya nanti di bagian pembahasan. Kalau yang menampilkan gambar nama dan histogram RGB-nya itu satu image aja. Sama dengan yang menampilkan gambar gray dan histogramnya itu untuk satu image aja. Jadi saya pikir itu jelas. Kita pengumpulannya di pekan depan di LMS ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.